Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Berjumpa kembali dengan saya di channel saya Mancung Tanggung ya, teman-teman saudara sekalian, Bapak Ibu yang ada di luar sana. Semoga kita semua dan termasuk Anda tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, untuk kali ini alhamdulillah saya bisa eksplor lagi, walaupun nggak tiap minggu. Yang pasti saya akan terus mengisi channel saya dan mudah-mudahan menjadikan edukasi dan tuntunan buat kita semua. Kalaupun memang ada ilmunya silahkan dipakai, kalaupun memang enggak ya nggak apa-apa, ini sekedar hiburan aja teman-teman. Nah teman-teman, baiklah, pada malam hari ini saya kedatangan tamu yang spesial sekali ya, teman saya, tetangga saya yang memang sudah lumayan saya kenal, lumayan lama. Dan alhamdulillah beliau ini merupakan salah satu tokoh di kegiatan kerohanian di bidang agama ya teman-teman. Nah, kebetulan juga saya ikut serta dalam kepengurusan. Nah, disitulah saya bisa kenal sama beliau. Nah, awal-awalnya saya cuma mengenal biasa aja teman-teman. Jadi ini ceritanya saya menceritakan tamu yang datang pada malam hari ini ke tempat saya. Nah, ini yang mau saya bahas, yaitu nanti isi daripada pembicaraan nanti ya teman-teman ya. Nah, jadi teman saya ini yaitu yang bernama Bapak Ustadz Muflis ya. Beliau asli dari Jawa dan tempat tinggal di sini, tetangga saya, dan saya juga baru tahu untuk kegiatan kesehariannya beliau ini seperti apa. Saya baru tahu, walaupun saya udah kenal lama, tapi memang dulu cuman sekedar menyapa aja ya, karena memang belum akrab. Dan alhamdulillah sekarang saya didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih mengenal beliau, dan juga saya lebih tertarik lagi sama kegiatan di luar kepengurusan. Nah, teman-teman, jadi begini. Ini teman saya ini mempunyai aktivitas di luar kepengurusan di majelis, yaitu membantu dan menolong sesama. Artinya dalam hal menolong dalam hal kebatinan atau lahiriahnya, seperti penyakit gitu ya lah, istilahnya apa nama Islamnya itu, ruqyah ya. Nah, nanti saya akan sedikit tanya jawab sama beliau. Dan kebetulan nih teman-teman ya, saya udah 2 kali ikut ratiban ya, ratibul hadad sama beliau. Saya belum tahu lebih dalam beliau ini seperti apa gitu, dan sedikit demi sedikit alhamdulillah sudah tahu. Dan yang lebih tahu lagi, kemarin waktu beliau menguruiyah teman saya juga yang tetangga, beliau bilang katanya beliau ini adik kelasnya Ustadz Ujang Bustomi ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang di luar sana mungkin udah pada tahu ya Ustadz Bustomi, Kang Ujang Ustadz Bustomi, channel YouTube-nya seperti apa, membasmi para dukun, dan merupakan viral sekarang ya di channel YouTube tersebut untuk dunia gaib. Nah, kebetulan nih Bapak Ustadz ini teman saya juga, ini adik kelasnya beliau. Cuman nanti di sini kita membicarakan aliran seperti kesitulah. Misalkan Kang Ujang Bustomi nih megang apa, terus Kang Mul di sini megang apa, enggak ya. Kita membicarakan yang memang intinya daripada yang mau dibahas sekarang nih, masalah ruqyah. Jadi pengertian ruqyah itu seperti apa, dan ruqyah itu tujuannya buat apa, apakah memang ruqyah itu khusus buat orang yang terkena santet, atau memang orang biasa aja yang gak sehat-sehat, apa boleh diruqyah apa enggak. Nah, nanti kita tanya langsung sama beliau ya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, nih teman saya, ini Pak Ustadz nih, luar biasa nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia perkenalkan nih Pak Ustadz, nama, terus asal dari mana, dan kegiatan. Saya tadi udah ngasih judul, temanya malam ini adalah membahas ruqyah, di mana di kalangan di luar sana orang-orang yang di ruqyah itu kayaknya
ilpil gitu, malu lah, terus saya takut ketahuan orang lah gini-gini. Nah kebanyakan kayak gitu. Nah nanti kita langsung tanya ke narasumbernya Pak Ustadz nih ya. Silakan Pak Ustadz. Jadi gini pertanyaannya, pertama, ruqyah itu apa sih? Terus kedua, dibolehkan dalam di semua kalangan agama atau memang khusus buat agama Islam, dan memang harus ada penyakit aja itu ruqyah itu? Monggo. Terima kasih kepada teman saya ini. Saya manggilnya Pak Mail ya, Ya. tetangga saya juga. Ya, satu kompleks. Betul. Ya, kita sharing bareng-bareng. Baik, pertama perkenalkan, panggil saja kalau terkenalnya mah Kang Lisin ya. Orang insya Allah pada tahu. Nah, saya aktivitas sehari-hari itu sebagai guru. Guru ya. Nah, guru di salah satu SD swasta. Ya, mengajar bahasa Arab ya, PAI, yang pokoknya yang bernuansa pendidikan Islam. Nah, kalau asal itu saya dari Batang, ya Batang Bawang Limpung. Nah, Daerah mana tuh Ki? itu Jawa Tengah, bawah Dieng. Baik, kalau bicara kita sebenarnya sharingnya apa hari ini sedikit ya, untuk membuka bahwa atau doktrin paradigma orang khususnya tentang ru'yah itu, mereka beranggapan karena sudah didoktrin bahwa ru'yah itu adalah kesurupan. Bisa kita ditepis sebenarnya kalau ru'yah itu tidak melulu harus kesurupan. Nah, di sini bahasanya adalah terapi Al-Qur'an. Tujuan yang utama adalah ketika ada terapi Al-Qur'an atau ru'yah dengan Al-Qur'an, itu intinya adalah meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah obat yang paling utama. Tapi yang perlu diingat, bukan Al-Qur'annya yang menyembuhkan, tapi semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana dengan kita ketika terapi Al-Qur'an itu ya, dengan terapi Al-Qur'an, insya Allah manfaatnya luar biasa. Yang pertama, bisa berpahala karena apa? Bisa didengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Yang kedua, ketika terapi Al-Qur'an ya, baik penyakit medis atau non medis atau yang sehat sekalipun itu bisa. Bahkan terapi Al-Qur'an atau ruqyah itu tidak hanya dilakukan atau di pasiennya ya, bahasa marki atau markianya untuk orang Islam saja. Ternyata itu rahmatan lil alamin. Siapa saja selama itu makhluk Allah yang perlu kita bantu, mau non sekalipun, kalau kita bantu sebagai umat Islam ya, sama saudara, sama agama, kita bantu. Jadi intinya bahwa ruqyah itu yang tadi tidak hanya untuk orang Islam saja. Siapa yang punya penyakit, dengan ikhtiar yakin dengan Al-Qur'an ya, insya Allah ya, nanti sembuh atau tidak sembuh adalah hak milik Allah. Yang penting kita sebagai manusia adalah ikhtiar. Selanjutnya, untuk berbicara ya tentang ruqyah sekali lagi, memang itu menjadi momok, menjadi suatu kendala. Ada rasa takut, khawatir, karena apa? Sepengetahuan mungkin sudah lama doktrin dari orang lain, atau ya intinya kalau di ruqyah itu tidak melulu kesurupan. Kok tidak melulu kesurupan? Karena hakikatnya kalau kita sedang ruqyah itu pastinya secara langsung akan menghilangkan sesuatu hal yang buruk di dalam tubuh kita. Contoh kecil ya, nah bagaimana dengan dia kesurupan kok tapi ternyata kesurupan? Kita lanjutkan kembali, sharing bareng ya, sharing bareng. Betul. Sharing bareng ya, pokoknya ya ketika bicara ruqyah, sekali lagi ruqyah itu adalah salah satu ikhtiar kita kepada Allah melalui wasilah Al-Qur'an. Sebagai orang Islam, ketika kita berikhtiar dengan Al-Qur'an, dengan penyakit mau yang medis atau non medis atau yang sehat sekalipun, silakan. Bagaimana yang penyakit medis? Ya seperti yang kita berobat ke dokter dengan obat-obat dari resep dokter, itu bisa medis. Yang non medis ya santet, pelet, sihir ya, dan segala macam yang secara nalar itu tidak bisa terdeteksi di medis. Dan ternyata manfaatnya dan hikmahnya ruqyah pun orang sehat pun bisa
di ru'yah atau di detok ya. Jadi ru'yah itu tidak hanya untuk orang yang sakit, orang sehat pun bisa. Itu. Terus gini Ki, itu pada saat ngeruqyah, ini pengalaman Akin nih ya, itu ketika orang di ruqyah itu ada yang kesurupan ada juga yang gak kesurupan, itu ada juga Ki? Ada. Lebih banyak yang mana tuh? Nah, tergantung keyakinan kita ya. Tuh, kalau kita sugesti awal kita ru'yah pengen kesurupan, itu secara langsung mereka secara langsung akan mengingat kesurupan karena ada makhluk lain bisa jadi yang merasuki kita atau masuk dalam tubuh kita. Makanya ketika di ru'yah itu jangan sampai berniat pengen kesurupan, tapi berniat mencari kesembuhan dengan ikhtiar Al-Quran ya, dengan pastinya dengan nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gini Ki, nah itu dari pengalaman Aki nih, setiap ruqyah itu ada nggak orang yang memang kesurupannya tuh parah gitu sampai dia ngeluarin apa gitu, pulang dulu ke rumah terus dia bawa golok apa gimana tuh, udah pernah belum tuh Ki? Alhamdulillah kalau selama ini saya ngeru'yah itu belum ada yang sampai kesurupan yang begitu frontal ya. Belum ya. Nah, itu adalah hikmahnya sekali lagi ru'yah yang dari ru'yah dengan ilmu agama yang harus bersanad. Dan uniknya lagi ketika pengalaman pribadi, ketika ada seorang pasien atau bahasa kita itu adalah marki atau markiyah, orang yang diru'yah. Sebelum-belumnya ketika diru'yah itu selalu kesurupan. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah ketika diru'yah ya, dengan diru'yah alhamdulillah itu tidak ada kesurupan. Maksudnya bukan tadi diarah ketika tidak ada kesurupan bukan tandanya nggak ada reaksi. Itu salah satu keyakinan kita bahwa kesurupan itu suatu hal yang buruk ya, karena akan dikuasai oleh makhluk lain. Makanya pengalaman pribadi ketika saya sampaikan, tolong jangan sampai ya lengah, yakin, dan makhluk lain jangan sampai menguasai kita seperti itu. Jadi gini teman-teman, jadi istilahnya kalau kita mau berobat nih, medis maupun ini khusus non medis ya, katakanlah kita itu tidak ada penyakit. Nah, boleh nggak kita diruqyah dengan tidak ada penyakit? Kan kita belum tahu nih, kita ini ada penyakit apa enggak, bener nggak Ki ya? Iya betul. Kita kan nggak tahu gitu, walaupun kelihatan kita sehat, tapi pastinya yang nama manusia itu, apalagi kita misalkan beragama Islam, itu ada aja tidak lepas dari sifat malas. Nah, malesnya ini ya kalau misalkan kita diruqyah ya mudah-mudahan rasa malesnya ini berkurang gitu ya Ki ya. Kalau hilang mungkin nggak bisa ya, berkurang lah gitu malesnya. Bisa juga diruqyah teman-teman. Jadi nggak mesti kita itu wah ini ada gangguan gaib gini-gini, enggak gitu ya. Jangan berpersepsi kayak gitu. Ternyata memang ruqyah ini pengertiannya itu luas. Jadi sebetulnya tergantung diri kita sendiri nih yang mau diruqyah ini, jangan dipersempit aja pemikiran kita gitu kali ya. Iya betul. Nah itu pertama. Yang kedua, kita jangan bersugesti. Artinya wah jangan-jangan nih nanti kesurupan nih gitu. Nah itu udah sugestinya udah buruk ya. Nah pastinya nanti bisa jadi pada saat diruqyah ya bakal kesurupan teman-teman. Nah kita kan sedikitnya udah dapat ilmu nih dari Pak Ustadz Mukhlis ya. Saya sih biasa nyebutnya Aki aja ya karena memang panggilan akrab saya. Terus juga nih kalau misalkan ngeruqyah tuh Ki, nah orang yang diruqyah itu memang ternyata dia diguna-guna tuh Ki ya. Nah ketika orang itu misalkan sembuh di ruqyah, nah itu Ki yang guna-guna yang ngirimnya itu nanti nerornya balik nggak Ki? Tuh biasanya gitu, gimana tuh biasanya? Ya, kita sekali lagi berhusnuzon ya. Yang jelas kita ketika diruqyah atau berikhtiar baik dengan medis tadi ada yang tengah guna-guna, tujuannya pasti bukan untuk menyakiti yang memberi mengguna-guna kita ya, atau mengirim suatu sihir atau sana atau yang lain yang emang itu sulit. Kalau minta kembali atau tidak itu wallahu alam ya. Yang jelas kita sudah berusaha, yang pastinya yakin bahwa Al-Quran itu ya media obat yang paling utama. Ya insya Allah, karena sudah urusan dengan Allah. Kalau ada yang berbuat jahat pada kita ya, kalau toh itu balik kepada yang melakukan kejahatan, anggap saja itu adalah suatu balasan hal yang buruk ya kan. Seperti itu. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin kesimpulannya seperti yang sudah dibahas tadi sama Pak Ustadz Mukhlis ya, sebagai narasumber langsung dan praktisi langsung di dalam dunia ruqyah ya. Artinya
bahwa ru'yah itu tidak serta-merta orang itu kena guna-guna. Nah, kita juga yang sehat gitu ya, yang biasa-biasa aja itu tidak salah juga kalau kita ruqyah. Artinya bisa 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 jadi di kita itu ada penyakit yang memang penyakit yang saya bilang tadi, males, terus juga kalau sholat rakaatnya suka lupa, terus juga memang benar-benar orang itu pelupa. Nah, bisa juga kan dibersihin sama ayat-ayat Al-Qur'an yang memang Al-Qur'an ini adalah sudah sejak dulu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai pedoman hidup buat menerangi kehidupan kita ya teman-teman. Nah, mungkin untuk pembahasan ru'yah yang bab pertama mungkin malam ini cukup sekian saja, dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua dan teman-teman semua yang di luar sana. Mudah-mudahan bisa mengerti apa itu artinya ru'yah dan juga manfaatnya seperti apa sih, dan bagaimana orang yang harus diru'yah. Itu tadi udah dijelasin sedikit sama Pak Ustaz Mukhlis. Nah teman-teman, mungkin malam ini itu saja dari kami. Mudah-mudahan menjadikan tontonan ini menjadikan tuntunan dan menjadikan edukasi yang lebih baik lagi untuk kedepannya buat kita semua. Dan mudah-mudahan saya atau kami di sini dan teman-teman semua, Bapak Ibu di luar sana, tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pembahasan kali ini cukup sekian saja. Nanti kita berjumpa lagi dengan session yang berbeda. Nanti mungkin insya Allah nanti saya akan mengeksplor seperti apa prakteknya. Nanti saya tetap minta izin dulu sama beliau ya teman-teman. Tetap ikuti terus channel saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ru'yah, jangan takut. Ru'yah bukan kesurupan. Kamu kapan di ru'yah? Yang lain aja di ru'yah, jangan takut. Oke, tetap di ru'yah. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang